Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas TLDN, Teladan Prima Agro 2026 Q1. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, kita langsung ke analisis ya. TLDN perusahaan ini IPO di 2022 ya, dan dia uniknya dia membagikan dividen di tahun buku sebelumnya. Ya, ini unik. Jadi saya rasa untuk TLD ini adalah perusahaan yang baik ya, IPO yang bagus ya, perusahaan yang berkualitas karena dia ada dividen, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Karena perusahaan yang bagi dividen seperti ini adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat gitu. Ya, jadi ini yang seperti ini layak untuk dilihat lebih lanjut. Oke, sekarang kita langsung lihat nih satuannya ribuannya. Oke, di sini kita lihat langsung ke kas tarakasnya dulu. Kenapa ini kok ekuitas ya? Ini aneh ya, ini laporan keuangan ini aneh ya, karena dia tab ekuitasnya di awal. Salah mana salah gitu. Oke, kita langsung lihat ke kas tarakasnya dulu ya. Ini kita lihat kas tarakasnya, karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Si uang kas ini punya fungsi untuk membayar operasional usaha, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya kasnya jangan sedikit ya, kalau sedikit nanti bisa terganggu. Nah, di sini posisi kasnya naik 360 miliar ya, tumbuh 107% ya, signifikan. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Oke, berikutnya kita ke tadi ya, ke ekuitas. Ini pasti nggak ada tuh, bener kan nggak ada ya, berarti dia ada di atas. Nah, oke. Ya, langsung pilih ke saldo laba ya, yang ini nilainya. Kita harus lihat ya saldo laba. Kenapa? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2026 Q1. Ya, nah jadi si TLDN sampai 2026 Q1 telah profit sebesar 2,3 triliun. Ya, gitu, di luar dividen yang telah dibagikan gitu. Jadi ini perusahaan yang baik ya, perusahaan yang bagus gitu ya, karena keuntungan itu nggak cuma untung di atas kertas saja ya, saat laba positif dia juga bagi dividen gitu. Nah, sekarang kita lihat ke ekuitas miliknya dulu ya, kita pindahkan dulu angkanya. Nah, di sini kita lihat untuk rasio saldo laba terhadap modal di 1,65, artinya TLD ini telah profit sebesar 1,6 kali modal awalnya ya. Jadi modal 1 miliar telah profit 1,6 miliar ya, ini bagus ya, udah balik modal juga gitu, nilai udah di atas 1 ya, di luar dividen tentunya. Jadi wajarnya perusahaan yang seperti ini, yang baik seperti ini, saya rasa ya premium ya, harga di PBV 2 kali. Berikutnya kita ke laba rugi ya. Oke, di sini kita langsung pilih ke pendapatan untuk melihat pertumbuhan perusahaannya. Nah, di sini untuk pendapatan dia tumbuh 86 miliar ya, naik 6%. Nanti pendapatan akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, nanti kita dapat laba bruto untuk melihat inti efisiensi perusahaan lewat gross profit margin. Nah, di sini kita lihat untuk GPM-nya di 25% ya. Jadi kalau teman-teman menjual barang 100.000 itu ambil profit quarter 25.000. Ya gitu. Jadi carilah perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya ya, artinya punya keunggulan gitu ya. Nah, karena semakin besar laba bruto, semakin besar juga laba bersih ya. Karena nanti laba bruto akan dikurangi oleh beban operasional, non operasional, beban pajak. Nanti kita dapat laba periode berjalannya ya, yang ini nilainya. Nah, di sini kita lihat untuk laba bruto ini memang turun 45,9 miliar ya, turun 11%, laba bersih turun juga agak lumayan di 16% di 37,1 miliar ya. Nah, tapi meskipun dia ada penurunan, saya rasa perusahaan ini masih cukup masuk akal dengan PER sekitar 10, hampir 11. Ya gitu ya. PER itu adalah jumlah waktu dalam satu tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi kalau beli TLDN di PER 11 lah ya, kita bulatkan ke atas 11. Berarti holding period untuk 11 tahun. Ini saya rasa ini masih masuk akal, meskipun belum di bawah 10 banget ya, di atas 5 di bawah 10 gitu, ini di 11. Nah, cuma masih masuk akal ya, enggak yang sampai super premium yang di atas 20 dan seterusnya. Berikutnya kita ke pendapatan dari pelanggan ya, penerimaan kasnya dulu ya, untuk melihat jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan ya. Nah, uang kas ini dikumpulkan untuk bayar aktivitas-aktivitas perusahaan ya. Jadi nilai penerimaannya harus tinggi ya. Di sini untuk penerimaan kasnya dia tumbuh 8,9% ya, naik 129 miliar gitu ya. Dan untuk rasio penerimaan kasnya juga ini sangat tinggi ya, di 116%. Jadi kalau teman menjual barang 100 juta, customer bayar 116 juta ya, 16 juta lebih tinggi dari seharusnya. Nah, bisa jadi 16 juta itu adalah piutang yang mungkin sebelumnya belum tertagih ya, simpelnya seperti itu aja. Nah, sekarang uang kas digunakan untuk bayar operasional, nanti kita dapat net CFO yang ini nilainya ya, untuk melihat
gitu ya, uang sisa hasil pembayaran operasional ya, net CFO. Nah, di sini kita lihat untuk net CFO memang turun ya 66,9 miliar ya, turun 10%. Tapi ini masih positif ya, bagus positif seperti ini. Artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai. Jadi uang dikumpulkan dari pelanggan itu nggak cuma habis hanya untuk bayar operasional aja ya. Nah, untuk aktivitas ekspansi usaha di sini nilainya negatif ya, artinya perusahaan berekspansi atau enggak dia memelihara aset produktifnya. Nah, di sini kita lihat memang untuk aktivitas investasinya di sini memang nilainya lebih kecil ya, katakanlah lebih kecil dibandingkan dengan sebelumnya, berarti perusahaan ya tidak begitu ekspansi ya, lebih sedikit menahan ekspansi dibandingkan dengan periode sebelumnya ya. Nah, untuk aktivitas pendanaan di sini nilai negatif ya, bagus artinya perusahaan melunasi pinjamannya atau enggak dia bayar dividen ya. Cuman kalau dividen bisa di Q2 dan seterusnya ya, kalau Q1 bisa jarang sekali ya yang ada gitu. Sebentar, ada WA dulu. Oke, di sini kita lihat untuk polanya plus, min, dan plus ya. Artinya akan ada kenaikan kas tara kas. Jadi uang dikumpulkan udah bayar operasional, ada sisa. Bayar ekspansi, bayar pinjaman gitu ya, ada sisa. Ya, ini bagus, pola kas yang sangat-sangat sehat seperti ini. Ya tuh, dan di sini lihat tuh ada pembayaran utangnya, kalau utang nilainya negatif tuh, bayar utang. Ya kalau ambil utang ya nilainya plus ya. Secara cash flow ini sangat sehat dan tampaknya ini kelihatannya rendah resiko ya perusahaan ini ya, TLDN. Kita sekarang lihat ke likuiditas dan solvensinya dulu ya. Kita pindahin dulu sebentar. 8 salah lagi. Oke ya, itu salah ketik gitu ya. Kita yang satu lagi. Oke, di sini kita lihat untuk rasio lancar bagus ya di 1,3 gitu ya. Rasio kas juga oke di 0,47 ya. Kewajiban depan mata 1,4 triliun gitu ya. Uang di dompet 695 miliar ya gitu. Cuman selalu kita cek untuk short term debt-nya sendiri, di sini nggak ada utang bank jangka pendek, paling ada utang bank jangka panjang yang jatuh tempo. Ya, jadi kita ambil nilai yang ini aja 2. Oke, di sini kita lihat tuh ya, rasio kas terhadap short term debt di 4,1 ya. Utang depan mata dengan bunga 165 miliar gitu. Uang di dompet berapa? 695 miliar ya. Jadi bisa dengan mudah dilunasi, nggak ada masalah likuiditas ya, ini sehat gitu ya. Untuk jangka panjang ini kita pindahkan dulu untuk liabilitas. Sini DR-nya masih rendah di 0,6 gitu ya. Dan untuk long term debt-nya di sini ada utang bank jangka panjang aja yang tadi yang masih sisa dipindahkan dulu. Di sini long term debt to equity masih rendah ya di 0,06 gitu. Jadi masih banyak ruang untuk si TLDN ini. Nah, jadi setelah dipindahkan data keuangan, TLDN ini saya rasa adalah perusahaan yang baik ya, IPO yang berkualitas karena ada dividen ya, rutin bagi dividen. Artinya perusahaan ini memang sudah terbukti profit dan juga ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Dan memang kasih yield lumayan besar juga di 8,8% ya. Jadi kalau misalnya kita mengandalkan dividennya aja, itu akan balik modal dalam kurun waktu 11,27. 11 tahun ya, 11 tahunnya hampir mirip ya, karena PER juga di 10 ya, dibulatin 11 gitu. Jadi ini sebenarnya cukup menarik ya secara dividen dan PER gitu. Perusahaan juga telah terbukti profit ya, telah menghasilkan profit 1,6 kali modal awalnya, udah balik modal. PBV premium ya di 2 kali gitu ya. Secara PER masih masuk akal di 11 lah ya, ini bulatin ke atas. Cash flow sangat sehat, gak ada masalah, likuiditas kuat juga, solvensi juga rendah resiko ya. Jadi secara keseluruhan TLDN saya rasa rendah resiko ya, tinggal masalah valuasi aja ya, cocok atau enggak. Dan itu aja mungkin pendapat saya untuk TLDN ya. Selalu saya sampaikan ke teman-teman kalau analisis laporan keuangan seperti itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya mulai kerja masa lalu. Jadi untuk prospek ke depannya teman-teman yang harus nilai sendiri ya. Dan juga untuk masalah harga naik turun saya nggak tahu, itu kita kembalikan ke mekanisme pasar. Dan juga untuk valuasi hanya pakai PBV dan PER ya, sederhana. Jika teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, pakai aja, hitung aja, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif ya, berbeda untuk tiap orang. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan, ada request, langsung aja tulis di kolom komentar. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.